Anda mungkin sering mendengar istilah 7 dosa besar. Dalam ajaran Kristen Katolik, 7 dosa besar atau mortal sins itu adalah kesombongan, keserakahan, kemarahan, iri hati, hawa nafsu, kekenyangan, dan kemalasan. Namun konsep ini bukan sekadar daftar larangan. Justru 7 dosa besar sering dipandang sebagai simbol perilaku dan sifat dasar manusia. Misalnya kemelekatan pada keinginan berlebihan atau rasa iri yang timbul tanpa sadar, menggambarkan sisi gelap diri manusia yang normal. Seperti dituliskan Guy Leschziner, keserakahan adalah aspek inti dari sifat manusia. Artinya, dorongan-dorongan ini memang ada dalam jiwa kita. Kesombongan bisa berupa sosok yang memegahkan dirinya. Nafsu digambarkan sebagai gigitan bergairah, amarah dengan api yang berkobar. Sejarah pun menunjukkan manusia sejak mitologi kuno sering bercerita tentang hambatan seperti itu. Dengan kata lain, dosa besar bisa dipahami sebagai cermin watak kita sendiri. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas asal-usul konsep ini, mitos-mitos sejenis di berbagai budaya, hingga bagaimana tema ini muncul dalam cerita modern. Konsep dosa-dosa tersebut muncul pertama kali dari tradisi pertapaan Kristen. Pada abad keempat, biarawan Kristen dari Mesir bernama Evagrius Ponticus menyusun daftar 8 pikiran jahat yang mengganggu pertapaan. Nafsu birahi, kekenyangan, keserakahan, kemarahan, kesedihan, envy, kemalasan, kesombongan, dan kesombongan berlebih. Vainglory. Daftar ini awalnya untuk perenungan pribadi di gurun Mesir dan disebarluaskan oleh muridnya Yohanes Kasian ke gereja barat. Beberapa abad kemudian, sekitar tahun 590 Masehi, Paus Gregorius pertama menyederhanakan daftar itu menjadi 7. Ia mengganti konsep kesedihan dengan iri hati, envy, dan menempatkan kesombongan pride sebagai akar utama, bukan hanya satu elemen terpisah. Menurut Gregorius, kesombongan adalah penguasa dosa-dosa lain sehingga bila kita berhasil mengendalikan sombong, dosa-dosa lainnya bisa terkontrol. Perlu dicatat, latar belakang filosofis juga ada. Kebudayaan Yunani kuno memuja kebajikan sophrosine, sebuah konsep kesederhanaan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Sophrosine menekankan moderasi agar tidak terjerumus dalam berlebihan. Sebaliknya, jika seseorang melepaskan kendali, dorongan destruktif bisa muncul. Sejarawan menemukan bahwa pemikiran seperti ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum, tapi diadaptasi menjadi ajaran gereja sebagai peringatan kepada para biarawan dan umat awam. Jadi konsep 7 dosa besar berkembang dari kombinasi ajaran gereja awal di Mesir dengan warisan filosofi barat, membentuk pemahaman yang kaya akan perilaku manusia. Dalam tradisi barat, setiap dosa sering dihubungkan dengan sosok iblis tertentu. Sekitar tahun 1589, teolog Jerman Peter Binsfeld membuat klasifikasi demonologis yang mengaitkan 7 dosa besar dengan 7 pangeran neraka, Princess of Hell. Ia mengurutkannya sebagai berikut. Pride, kesombongan, diasosiasikan dengan Lucifer, sang malaikat yang jatuh karena kesombongannya. Greed, keserakahan, diasosiasikan dengan Mammon, lambang kekayaan dan ketamakan. Lust, nafsu birahi, diasosiasikan dengan Asmodeus, iblis nafsu dari literatur kuno. Envy, iri hati, diasosiasikan dengan Leviathan, makhluk laut raksasa yang juga mewakili kebencian. Wrath, amarah, diasosiasikan dengan Satan, setan, iblis puncak yang melambangkan kemarahan tak terkendali. Glutoni, kekenyangan, diasosiasikan dengan Beelzebub, awalnya dewa lalat, merepresentasikan kenikmatan makan berlebihan. Sloth, kemalasan, diasosiasikan dengan Belphegor, dikenal sebagai iblis yang menggoda manusia dengan kemalasan dan rasa puas diri. Menurut legenda ini, masing-masing iblis itu adalah pangeran di neraka yang menaklukkan manusia melalui dosa. Khususnya, misalnya Lucifer dianggap sebagai penguasa kesombongan, pride, sedangkan Mammon memerintah melalui keserakahan, greed. Walaupun skema demonologi ini tidak bersifat teologis resmi, penggambaran tiap iblis di sastra medieval menekankan sifat destruktif dari setiap dosa. 7 dosa besar tidak hanya muncul dalam tradisi Kristen. Banyak mitologi dan cerita rakyat di dunia mengandung tokoh-tokoh yang mewakili sifat-sifat serupa. Mitologi Yunani.
Sosok Narsisus terkenal karena kecintaannya pada dirinya sendiri. Ia jatuh cinta pada bayangan diri. Kisahnya melahirkan istilah narsisisme, perilaku yang sangat egois dan pride. Sebaliknya, Tantalus dihukum di Tartarus oleh dewa-dewa. Ia harus berdiri di kolam air dengan buah menggantung di kepala. Tapi setiap kali ia mencoba minum atau makan, semua itu menjauh. Konon istilah Tantalus muncul dari kisahnya. Hukuman ini melambangkan ketamakan dan glutoni, yakni keinginan makan minum yang tak pernah puas. Dewa perang Ares juga kadang dihubungkan dengan Hurat, karena ia personifikasi amarah dan pertikaian. Tradisi Hindu-Buddha, dalam ajaran ini dikenal konsep klesha, kilesa, amarah batin yang mempengaruhi pikiran. Klesha utama adalah lobha, keserakahan, dosa, kebencian, kemarahan, dan moha, kebodohan, ilusi. Ketiga sifat ini, keserakahan, amarah, dan kebodohan, sering disebut tiga racun, three poisons, yang menjadi akar penderitaan manusia. Misalnya, lobha hampir identik dengan keserakahan, greed, kroda dengan kemarahan, dosa dalam sumber, dan moha dengan ketidaktahuan yang bisa mengarah pada pilihan salah. Folklor Jepang dan Tiongkok. Legenda Shuten Doji dari Jepang menggambarkan demononi peminum sake yang berlebihan. Nama Shuten Doji sendiri berarti bocah pemabuk kecil karena kecintaannya pada alkohol. Cerita rakyat menggambarkan dia sebagai Raja Oni, iblis, yang kerasukan kebiasaan minum dan memakan manusia. Jelas simbol kekenyangan, glutoni, dan nafsu biadab. Sementara itu, dalam mitos Buddha Tiongkok terdapat Yama Yanluowang, raja kematian dan penguasa dunia bawah, Diyu. Ia dikenal sebagai pengadil jiwa yang menerapkan hukuman sesuai dengan perbuatan orang mati. Sosok Yama mengingatkan konsep karmic justice atau pembalasan bagi mereka yang melakukan dosa, meski ia lebih berperan sebagai juri daripada penganjur dosa. Secara keseluruhan, hampir setiap kebudayaan mengenali sifat destruktif ini lewat cerita-cerita moralnya. Dari Yunani kuno sampai Asia Timur, tema serupa bermunculan dalam bentuk mitos tentang dewa atau monster yang melambangkan kesombongan, keserakahan, amarah, dan seterusnya. Konsep 7 dosa besar juga subur dalam budaya populer modern. Misalnya, anime Nanatsu no Taizai, The Seven Deadly Sins, mengangkat tema ini secara langsung. Dalam seri fantasi tersebut, kelompok kesatria utama disebut Seven Deadly Sins, 7 kriminal terkuat yang masing-masing melambangkan satu dosa, meskipun akhirnya menjadi tokoh protagonis. Selain anime, berbagai game dan novel fantasi sering meminjam nama atau ide dasar ini. Contohnya adalah game video bertema fantasi atau novel yang memiliki monster demon bernama Pride hingga Sloth, menunjukkan betapa menariknya konsep ini dalam cerita imajinatif. Di dunia film pun ada contoh ikonis, film thriller Seven tahun 1995 disutradarai David Fincher menggunakan masing-masing dosa sebagai motif pembunuhan. Seorang pembunuh berantai membunuh korbannya sesuai gaya yang cocok dengan setiap dosa. Misalnya, korban glutoni dipaksa makan sampai muntah. Sebagai hasilnya, kisah ini terkenal mendebarkan sekaligus mengerikan karena mengeksplorasi sisi gelap manusia. Secara keseluruhan, minat pada 7 dosa besar dalam budaya modern menunjukkan bahwa kita tetap takjub dengan sisi buruk diri. Tokoh fiksi atau situasi hiburan kerap menggunakan simbol-simbol ini untuk menggali tema moral. Sebagaimana dicatat, gagasan dosa besar telah menginspirasi banyak karya sastra, film, dan televisi. Kita dapat melihat refleksi makna aslinya dalam cara-cara kreatif, kadang diadaptasi harfiah seperti anime atau film di atas. Kadang dimodifikasi untuk pesan baru, dan seringkali justru mengingatkan kita tentang konflik batin manusia. Setelah menelusuri asal-muasal, mitologi, dan contoh populer, kita sampai pada renungan akhir. Apakah dosa besar itu hanya larangan belaka atau cermin bagi diri kita?
Sebenarnya setiap unsur dalam ketujuh dosa besar mencerminkan potensi di dalam diri manusia. Keserakahan misalnya tidak selalu berakhir buruk jika dikendalikan dengan bijak. Ia juga punya asal-usul psikologisnya. Demikian pula amarah atau nafsu, jika tidak diarahkan dengan kontrol diri, bisa jadi membawa kehancuran. Pesan mendalamnya adalah tentang kendali diri dan introspeksi. Mengenali hasrat buruk dalam diri agar kita tidak tenggelam. Oleh karena itu, konsep ini sebenarnya menantang kita agar tidak terombang-ambing oleh sifat destruktif. Dosa besar menjadi peringatan bukan hanya tentang hukuman, melainkan tentang tanggung jawab atas tindakan sendiri. Coba renungkan. Di dunia modern ini, dosa manakah yang paling menggoda kita? Iri hati melihat media sosial, nafsu konsumtif setiap iklan online, atau kesombongan atas prestasi diri? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Mana dosa yang menurutmu paling menantang manusia zaman now? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.